Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada malam hari ini di dalam kebaktian doa ini adalah Allah yang tak terduga. Allah yang tak terduga. Sejak lama saya menggumuli tema ini sebenarnya. Tepatnya setelah Niki anak saya bertanya ketika dirawat di rumah sakit selama sebulan lebih, dia bertanya kepada saya, "Mama, aku sudah berdoa kepada Tuhan, tapi kenapa dia nggak sembuhin sakitku?" Pertanyaan ini mengejutkan saya dan membuat saya terdiam beberapa lama. Lalu saya berkata kepada dia, "Jujur Mama nggak tahu kenapa Tuhan belum sembuhin Niki. Tapi yang Mama percaya, kita punya Tuhan yang baik dan penuh kasih. Kita tidak tahu, mungkin saat ini Tuhan sedang bekerja memulihkan sakit di perutmu dengan cara yang tidak kita ketahui." Sepulang dari rumah sakit, saya mempertanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan. Sekian lama tidak ada jawaban apapun dari Tuhan. Sakit Niki belum juga membaik. Sampai satu pagi, dia tiba-tiba ingin minum minuman cookies and cream. Dan kami bertanya kepada dokter, dan dokter mengizinkannya meminum sedikit saja. Dokter memiliki pemikiran begini, mungkin saja hal itu menggembirakan hatinya. Bukankah hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata dokter. Kebetulan dokter ini juga seorang Kristen. Dan Niki sangat gembira sekali mendengar jawaban dari dokter dan dia sangat menikmati minuman itu. Dan entah bagaimana menjelaskannya, tetapi sejak saat itu Niki berangsur-angsur membaik dan sekitar seminggu kemudian dia diizinkan pulang. Cara Tuhan menyembuhkan Niki sungguh tidak terduga. Bukan berarti saya mengatakan cookies and cream itu menjadi obatnya, tetapi minuman itu menggembirakan hatinya dan Tuhan memulihkan dia secara perlahan-lahan. Saya teringat ketika Ayub di dalam pergumulannya yang bertubi-tubi, dia mengakui bahwa Allah adalah Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga. Dan keajaiban-keajaibannya tidak terbilang banyaknya. Di dalam Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Kemudian Daud dalam Mazmur 145 ayat yang ke-3 juga mengakui, "Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terduga." Dan firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, Tuhan berfirman begini, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Allah kita sungguh Allah yang tidak terduga. Tidak mudah diprediksi caranya menolong kita dan tidak terselami jalan-jalannya. Dan ketidakterdugaan Allah di dalam merancang dan di dalam bekerja bukan hanya sekedar pengakuan saja, melainkan di dalam kenyataan. Ingat bagaimana Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak, anak satu-satunya, sebagai ujian kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak terduga, bukan? Dan ingat bagaimana Yehuda, Tamar, Rahab, dan Batsheba, dan Daud ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Secara pandangan manusia kita mungkin akan lebih memilih Yusuf dibanding Yehuda yang menghamili Tamar menantunya. Kita juga mungkin akan lebih memilih untuk tidak memasukkan nama Rahab yang adalah seorang pelacur dan Batsheba yang berselingkuh dengan Daud. Akan tetapi Allah memasukkan dan memakai mereka dalam garis silsilah Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang agung itu. Tidak terduga, bukan? Dan bukankah Asaf di dalam Mazmur 73 juga bergumul akan Allah yang tidak mudah ditebak? Ketika di satu sisi ia memahami Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang adil. Tetapi di sisi lain dia melihat bagaimana orang-orang fasik dan orang-orang jahat hidup di dalam kenyamanan, di dalam kesehatan, dan dalam kelimpahan.
Seakan-akan Allah tutup mata terhadap kehidupan mereka yang jahat itu. Kita juga tentu ingat bagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ia menyembuhkan orang kusta dan orang buta dan orang lumpuh. Bagaimana ia berjalan di atas air, meredakan angin ribut dan berbagai mujizat lainnya. Allah bekerja dengan cara yang tidak terduga, bukan? Dan ingat bagaimana Stefanus diizinkan mati martir, dan Tuhan malah memakai orang yang turut andil dalam kematian Stefanus, yaitu Saulus, untuk menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Tidak terduga, bukan? Dan lebih tidak terduga lagi ketika Allah memilih untuk mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita melalui cara kematian yang mengerikan di kayu salib. Dan jika kita meneliti sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, saya yakin kisah ketidakterdugaan karya Allah bisa menjadi satu daftar yang panjang sekali. Dan betapapun familiarnya kita dengan firman Tuhan ini, sungguh tidak mudah untuk bisa menduga bagaimana Allah akan bertindak di dalam berbagai situasi yang terjadi di hidup kita. Sekitar tahun 2003, ketika dunia dikejutkan dengan virus SARS, di Singapura, korban kedua yang meninggal karena SARS adalah seorang pendeta yang bernama Pastor Simon Low. Dia seorang pendeta berusia 39 tahun dari gereja Faith Assembly of God. Pendeta ini tertular virus SARS setelah membesuk salah satu jemaatnya di rumah sakit yang merupakan korban pertama dari SARS. Ia meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil-kecil saat itu. Dan banyak orang ketika mengetahui hal ini bertanya-tanya, masa Tuhan tidak jaga? Kan dia pergi pelayanan. Sungguh membingungkan. Sungguh tidak terduga, bukan? Dan dalam pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi, entah ada berapa banyak rohaniwan dan orang-orang Kristen yang meninggal karena COVID-19. Yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan tempat tinggal, yang tidak punya cukup uang lagi untuk membeli makanan akibat terdampak pandemi ini. Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, katanya Tuhan mengasihi, katanya Tuhan setia. Kok orang Kristen gak dijaga? Bapak Ibu Saudara, seorang penulis bernama Bob LaVorge dalam bukunya Contemplating the Almighty, dia menuliskan satu pernyataan yang mengejutkan. Dia berkata begini, mengatakan Allah setia atau konsisten tidak berarti bahwa ia bisa diprediksi. Banyak kepahitan terhadap Tuhan dihasilkan dari kesalahpahaman tentang hal ini. Terlalu sering kita berspekulasi dan mencoba menebak tindakan Tuhan, dan karenanya kita mengembangkan harapan. Melalui penalaran yang terbatas dan sering kali menyimpang, kita menentukan yang terbaik dalam tanda petik bagi hidup kita dan menganggap satu-satunya tanggapan Allah yang masuk akal adalah dengan mengabulkan permintaan kita dengan cepat dan lengkap. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang tidak terduga, tidak mudah untuk diprediksi tindakan dan rancangannya. Betul ia setia, betul ia penuh kasih. Benar dia berdaulat dan dia konsisten. Namun yang kita tidak boleh lupa adalah bahwa ia tidak mudah untuk diprediksi. Cara dia bertindak seringkali berbeda dengan apa yang kita inginkan. Cara dia bertindak seringkali bersifat misteri dan bahkan bisa mengusik rasa keadilan versi kita manusia. Namun menarik sekali cara C.S. Lewis, seorang teolog sekaligus penulis.
Dia mengilustrasikan tentang Allah yang tidak terduga itu di dalam bukunya The Chronicles of Narnia, sebuah buku cerita anak-anak tapi bestseller. Dikisahkan bagaimana di dalam buku ini Tuan Beaver, ya, di negeri Narnia binatang bisa berbicara satu sama lain, ceritanya begitu. Dikisahkan bagaimana Tuan Beaver berang-berang menjelaskan tentang Aslan. Aslan adalah gambaran Tuhan Yesus sebenarnya dalam cerita ini. Tuan Beaver menjelaskan tentang Aslan kepada Lucy, Susan, Peter, dan Edmund. Dia menjelaskan begini, Aslan adalah singa yang besar, yang agung. Kalau Aslan muncul, segala yang keliru akan beres. Kalau dia mengaum, penderitaan akan sirna. Kalau ia muncul, semua orang yang berdiri di hadapannya akan gemetar ketakutan. Ia sangat tidak aman dan sangat tidak jinak. Dia adalah penguasa Narnia. Tetapi kemudian Tuan Beaver menutup penjelasannya dengan kalimat ini. Namun ia baik. Ia itu raja. Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mudah untuk kita prediksi. Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Dia penguasa dan raja kita. Dan karenanya kita tidak bisa dan tidak boleh memperlakukan dia secara sembarangan dan gampangan. Dia tidak terduga di dalam berencana dan bekerja. Namun hatinya baik. Hatinya baik. Dan terhadap Allah yang demikian, maka kita hanya punya dua pilihan sebenarnya. Kita memilih untuk menjadi musuhnya karena Allah tidak bisa kita tebak dan tidak bisa kita atur sesuai maunya kita. Atau yang kedua, kita memilih untuk beriman dan taat kepadanya. Dan pilihan yang kita buat ini menjadi sangat krusial khususnya pada masa ini. Dan jika kita memilih untuk tetap beriman dan taat kepadanya, firman Tuhan berjanji, Dia, yaitu Allah, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Bapak Ibu, saya menyadari pada masa pandemi ini sangat berat bagi kita semua, ya kan? Usaha yang kita jalani mungkin bukan lagi tersendat, tapi sudah macet atau bahkan tutup. Cicilan KPR dan kendaraan mungkin sudah menunggak sekian lama. Jangankan untuk jalan-jalan dan jajan di mall, untuk makan sehari-hari saja kita harus ekstra berhemat, ya enggak? Belum lagi kita yang bergumul dengan sakit menahun, atau kita yang bergumul dengan ketakutan karena takut tertular COVID-19. Namun Bapak Ibu, seberat apapun keadaan kita saat ini, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan dan meneguhkan kita akan siapa Allah yang kita sembah dan kita imani. Dia Allah yang tidak terduga dalam rancangannya dan dalam jalannya. Namun hatinya baik. Ini menjadi bagian yang penting sekali untuk kita ingat. Meski saat ini kita belum melihat tangan Allah bekerja membebaskan kita dari pandemi ini dan segala dampaknya, mari kita tetap dekat dengan Tuhan dan tetap menaruh pengharapan kita kepada Dia, Allah perlindungan kita. Mazmur 73 ayat 23 sampai 28. Dan apapun yang terjadi, mari kita tetap beriman seperti Asaf dalam Mazmur itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan marilah kita tetap beriman seperti Habakuk
yang berkata, namun dengan tenang ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu, saya berdoa buat kita semua. Kiranya Tuhan menguatkan dan memelihara kita di dalam kasih, di dalam anugerahnya, dan di dalam kekuatannya. Meski Ia adalah Allah yang tidak bisa kita prediksi, tetapi Dia adalah Allah yang hatinya baik. Dia akan merancang, bekerja, dan mengerjakan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah, kami menyadari betapa baiknya Engkau. Kami menyadari betapa agungnya Engkau. Tapi seringkali kami melupakan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak mudah untuk diduga, tidak mudah untuk diprediksi. Engkau mempunyai rancangan yang mungkin sangat berbeda sekali dengan apa yang kami rancang. Engkau bekerja mungkin sangat berbeda sekali dengan apa yang kami inginkan. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memiliki pribadi yang seperti demikian. Kami bersyukur karena Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau punya kuasa penuh atas hidup kami. Dan kami bersyukur karena Engkau memiliki hati yang baik. Tidak ada satupun penderitaan, kesulitan yang terjadi di dalam hidup kami tanpa seizin-Mu. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh menanggung penderitaan yang Engkau izinkan itu. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau Allah yang penuh kasih. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus boleh menguatkan setiap kami satu persatu. Setiap kami yang bergumul, yang menghadapi kesulitan hari demi hari. Ya Tuhan, kuatkanlah kami. Kuatkan setiap anak-anak-Mu ketika langkah kami menjadi mulai goyah. Ketika kami belum bisa melihat tangan-Mu bekerja. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami. Hari ini kami berdoa, ya Tuhan, bekerjalah dan kami akan menantikan pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala yang telah Engkau beri atas hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin.